Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama Sate Penyu, saat teduh bersama penyuluh agama Kristen non-PNS Kepulauan Bangka Belitung. Bersama saya Yansya Kolibu dari Bangka Tengah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini sebelum kita akan beristirahat, mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang adalah kekuatan yang akan selalu memberikan peneguhan di dalam kehidupan kita dan yang akan selalu membaharui kehidupan kita. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami akan beristirahat, kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berikan kami pengertian yang benar akan firman-Mu sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini senang sekali kita bersuka cita sebab kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berlakukan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini, sehingga pada saat ini kita akan boleh beristirahat lagi, boleh akan melepaskan segala kelelahan kita dengan kita akan beristirahat. Namun sebelumnya kita akan merenungkan firman Tuhan yang malam hari ini saya ambil di dalam kitab Roma pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketiga. Sekali lagi, Roma 4 ayatnya yang ketiga kita akan baca bersama-sama. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sekali lagi, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang benar, sekali lagi menjadi orang benar, bagi sebagian orang itu adalah suatu hal yang sangat mudah, ya. Apalagi ketika dia hanya akan membangun opini dari masyarakat untuk membenarkan pendapatnya. Tetapi bagi sebagian orang, untuk mencari kebenaran atau untuk mencari kepercayaan untuk supaya dapat dibenarkan, itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit. Hal itu membutuhkan waktu dan membutuhkan pembuktian. Dan hal itu bisa terjadi bukan hanya sekedar membenarkan diri, tetapi membutuhkan orang lain yang harus bersaksi bahwa apa yang kita lakukan itu adalah benar. Nah, apalagi ketika harus membangun kerjasama atau dalam dunia bisnis, tentunya untuk membangun kepercayaan seseorang itu adalah sesuatu hal yang boleh dikatakan tidak gampang, tidak semudah membalikan telapak tangan. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu membutuhkan waktu dan membutuhkan pembuktian. Waktu yang harus membuktikan bahwa kita ini orang yang dapat dipercaya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Abraham sendiri mengalami hal ini, bagaimana Tuhan sendiri yang mengatakan kepada Abraham ketika dia mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, dia mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan, sehingga firman Tuhan mengatakan ketika Abraham percaya kepada Tuhan, maka Tuhan mengatakan bahwa hal itu adalah membuktikan bahwa Tuhan memperhitungkan kepercayaan Abraham itu sebagai kebenaran. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah
perjalanan hidup dari Abraham sendiri, bagaimana dia harus taat dan bagaimana dia harus mengikuti proses panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau dalam kitab Kejadian itu menceritakan ketika Tuhan mengatakan hal ini kepada Abraham, yaitu ketika Abraham taat kepada perintah Tuhan, ketika Abraham sudah mendengarkan akan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati Abraham, Tuhan akan membuat keturunan Abraham menjadi banyak seperti bintang di langit yang tidak terhitung banyaknya, demikian juga nanti keturunan Abraham. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan janji yang sangat manis, ini merupakan janji yang sangat indah yang didengarkan oleh Abraham. Tetapi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janji itu tidak langsung terjadi kepada Abraham pada waktu itu. Bagaimana dia diberkati dan bagaimana ia akan diberkati dengan keturunan yang sangat banyak. Ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Sehingga saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini di dalam Kejadian 5:15 di situ menceritakan bahwa ketika Abraham itu bisa mengalahkan musuh-musuhnya dan ketika Raja Sodom menawarkan harta kekayaan kepadanya, apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia mengatakan bahwa jangan-jangan Raja Sodom ini berpikir bahwa karena Raja Sodom inilah sehingga Abraham menjadi orang yang kaya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang kita harus diuji, ya. Kita diuji dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, banyak sekali masalah, banyak sekali tantangan. Walaupun kita sudah tahu bahwa kita ini ketika kita ikut Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi kadang-kadang seiring dengan waktu berjalan, kita mengalami kecemasan, kita mengalami kekhawatiran, kita mengalami berbagai macam pergumulan. Dan di saat itulah kepercayaan kita diuji. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita tetap mengharapkan janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita? Apakah kita tetap percaya kepada janji Tuhan itu? Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, atau bahkan kadang-kadang dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi kita hanya menjadi penonton saja. Kita hanya bisa melihat orang-orang diberkati oleh Tuhan, orang-orang mengalami mujizat Tuhan, orang-orang mengalami pertolongan Tuhan. Kita hanya bisa melihat, padahal kita ini adalah orang yang setia kepada Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Bahkan mungkin kita adalah orang-orang yang suka berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa bagaimana Abraham benar-benar sungguh-sungguh menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengatakan bahwa hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi bukan manusia yang akan menunjukkan, bukan manusia yang membuktikan bahwa kita adalah benar, tetapi Tuhan sendiri yang akan mengatakan bahwa kepercayaan kita diperhitungkan sebagai kebenaran. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah di dalam perjalanan hidup kita, ketika kita sudah mengambil sikap, mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, maka kita harus mengatakan, Tuhan, aku percaya kepada Tuhan. Maka kita harus berani mengatakan, Tuhan, aku percaya bahwa janji-Mu adalah ya dan amin di dalam kehidupan kita. Sekalipun di dalam kehidupan kita ada banyak sekali godaan, ada banyak sekali tantangan yang akan diperhadapkan kepada kita. Sebagaimana Abraham, dia mengalami godaan bahwa Raja Sodom memberikan kepadanya harta benda, menawarkan kepadanya harta benda untuk menjadi milik Abraham. Tetapi Abraham itu
berani menolak. Dia berani menolak, dia katakan tidak karena dia percaya kepada janji Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjadi orang yang percaya bahwa ketika Tuhan yang memanggil kita, berarti Tuhan yang akan memberkati kita. Sekalipun dalam dunia ini banyak sekali godaan-godaan, banyak sekali mungkin jebakan-jebakan yang datang kepada kita, mungkin mempengaruhi kita, yang mau menjerumuskan kita, tetapi kita harus berani menolak. Firman Tuhan di dalam kitab Kejadian 15 mengatakan bahwa tetapi firman Tuhan datang kepada Abraham dan mengatakan kepada Abraham, jangan takut. Jangan takut. Mari saudara kasih, kita jangan takut. Jangan takut kita menjadi miskin karena kita mau melakukan hal yang benar. Jangan takut kita tidak akan mendapatkan pekerjaan karena kita harus melakukan hal yang benar. Karena berkat itu adalah dari Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan yang sanggup membukakan jalan bagi kita. Tuhan Yesus yang sanggup memberkati kita. Tuhan selalu punya banyak cara untuk menolong kita. Itulah sebabnya mari saudara kasih, biarlah kepercayaan yang akan kita bangun, baik dengan relasi kita, dengan teman-teman kita, dengan siapa saja, itu adalah kepercayaan karena Tuhan mengatakan bahwa kita ini benar, bukan karena kebenaran manusia, bukan karena manusia yang membenarkan kita, tetapi karena ada kebenaran firman Tuhan yang menuntun setiap hati dan pikiran kita untuk kita harus melakukan hal yang benar. Demikian firman Tuhan buat kita malam hari ini. Mari kita akan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya bahwa kebenaran-Mu akan menuntun hati dan pikiran kita dalam kita melaksanakan segala aktivitas kita. Puji akan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Mengajar kami untuk kami mencari kebenaran daripada Tuhan. Supaya Tuhan sendiri yang akan menghitung kebenaran yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau beristirahat malam hari ini. Tuhan tolong jaga dan lindungi kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan shalom buat kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Haleluya.